445 bahayanya pengganti 5. Qingqing. Tadinya Gu Qingqing masih terlihat berenang kembali. Tanpa disangka, tiba-tiba akan ada ombak yang menghantam di saat ini. Awalnya Leng Xicheng hanya berdiri dan duduk di tepi pantai. Namun, saat ia melihat kepala Gu Qingqing tidak tampak di permukaan air, ia segera bangkit dari tempat duduknya. Leng Xicheng melepaskan jasnya hampir dalam sekejap dan ia bergegas berlari ke tepi pantai. Mata Leng Xicheng seperti citah. Pupil matanya menatap tajam ke arah permukaan laut, seperti ingin segera bergegas keluar. Bukan hanya Leng Xicheng, orang-orang lain juga langsung menjadi gugup. Untuk syuting adegan ini, tidak ada staf penyelamat di dekat batu-batuan. Tidak ada yang menyangka bahwa ombaknya akan menjadi begitu besar di saat seperti ini. Hanya setelah beberapa saat, kepala kecil Gu Qingqing keluar dari laut. Leng Xicheng akhirnya menghela napas lega. Saat ia baru saja hendak mengambil 2 langkah ke depan untuk menjemputnya, tiba-tiba ia merasa Gu Qingqing yang berada di dalam air tidak terlihat aman. Gu Qingqing tampak seperti sedikit panik dan meminta bantuan. Air laut di sana memang tidak dalam, tetapi kebetulan air surut saat ini. Mungkin karena kakinya belum pernah melakukan aktivitas sebelumnya, ia mengalami kram di dalam air. Ombak yang datang dan pergi pun seperti sebuah magnet yang menariknya ke kedalaman laut. Cepat dan selamatkan. Di tepi pantai, Ni Zining akhirnya membujuk Su Zijin pergi. Ketika mereka kembali, mereka langsung melihat Gu Qingqing mengapung dan tenggelam di kejauhan. Tampaknya sangat bahaya. Ni Zining berlari 2 langkah dengan cepat. Tetapi, saat ia masih belum sempat bergegas ke dalam laut, 2 sosok di belakangnya bergegas ke tepi pantai seperti anak panah yang melesat tajam. Bahkan staf penyelamat masih belum sempat reaksi, tetapi kedua orang itu langsung melompat ke dalam air. Ada satu orang yang bisa dipahami, yaitu Leng Xicheng. Bahkan entah seberapa buruk hubungan antara Leng Xicheng dan Gu Qingqing, ia juga adalah istri sah yang dinikahi oleh Leng Xicheng. Wajar jika Leng Xicheng akan pergi menyelamatkannya dengan cemas. Tetapi, sosok yang satu lagi. Wajah Leng Xicheng tampak serius. Ia berenang dengan cepat menuju bayangan Gu Qingqing. Kesehatannya sangat buruk saat ia masih kecil, jadi orang tuanya terus membiarkannya berolahraga untuk menguatkan badannya. Leng Xicheng pernah belajar penangkapan taiji dan seni bela diri. Pada dasarnya ia bisa berbagai keterampilan olahraga. Tentu saja berenang itu bukan masalah. Saat ini Leng Xicheng benar-benar terlihat seperti ikan terbang. Ia langsung meningkatkan kecepatannya dan dalam sekejap bergegas berenang ke garis paling depan. Uhuk. Gu Qingqing tersedak beberapa teguk air. Gu Qingqing berusaha untuk menjaga keseimbangannya. Kaki kecilnya sedikit kram. Hanya menggerakkannya sedikit saja sudah sangat sakit. Jika dibilang kuat, kekuatan air surutnya kuat juga tidak kuat, tetapi kecil juga tidak. Gu Qingqing didorong oleh air laut hingga maju selangkah kecil, kemudian dengan cepat mundur selangkah besar. Gu Qingqing berjarak semakin jauh dari tepi pantai. Ia berusaha keras menjaga keseimbangannya dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan pikirannya. Bahkan, meskipun didorong semakin jauh oleh ombak, ia juga pasti harus tetap tenang. Gu Qingqing tahu bahwa justru di saat ini ia semakin tidak boleh panik. Ada banyak orang yang bisa berenang, tetapi mengapa mereka tenggelam pada akhirnya? Di satu sisi, mungkin karena persiapannya tidak dilakukan dengan baik. Misalnya, seperti kakinya yang kram sekarang. Di sisi lain, ketika menemukan bahaya dan menjadi semakin panik, kondisi semakin kacau dan akhirnya malah masuk ke dalam krisis. Meskipun Gu Qingqing tidak bisa menggerakkan kakinya, ia terus mencoba sekuat mungkin untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Meskipun air laut surut sangat kuat, ia juga pasti harus tahan. Di sini berjarak sangat dekat dengan tepi pantai. Selama Gu Qingqing bekerja lebih keras dan bertahan sedikit lebih lama, pasti orang-orang di tepi pantai akan menemukan sesuatu yang salah dan ia akan mendapat pertolongan. Masih ada banyak hal yang belum Gu Qingqing selesaikan, masih banyak orang yang belum ia temui, dan masih ada Leng Xicheng. Sampai sekarang masih tidak ada dirinya di dalam hati Leng Xicheng. Bagaimana bisa terjadi sesuatu pada dirinya? Uhuk. Sebuah ombak besar datang lagi dan menenggelamkan Gu Qingqing dalam sekejap. 446 bahayanya pengganti 6. Air laut menerpa Gu Qingqing dengan ganas dan memenuhinya. Gu Qingqing menggertakkan giginya. Bahkan, meskipun ia berusaha bertahan, ia juga merasa dirinya sudah hampir tidak bisa bertahan lagi. Gu Qingqing berusaha untuk tetap tenang, tetapi biasanya ada pusaran air di sekitar batu-batuan. Arus di dalam laut itu tidak bisa terlihat di permukaan.
Ketika Gu Qingqing ditarik ke dalam laut dan arus yang di bawah laut bangkit, itu akan segera menyeretnya ke dalam kegelapan. Cahaya redup di sekitaran, air laut mengalir masuk tanpa batas dan membuat Gu Qingqing tidak memiliki tenaga untuk berjuang. Apakah aku akan mati seperti ini? Bagaimana mungkin? Aku tidak ingin mati di sini seperti ini. Aku tidak mau. Gu Qingqing berjuang keras lagi. Ia berusaha keras untuk menutupi mulut dan hidungnya karena ia tidak ingin membiarkan air masuk dengan kuat. Tetapi, menahan napas untuk waktu yang lama membuat seluruh tubuhnya hampir masuk ke dalam pusaran air yang dalam. Air laut menarik seluruh tubuh Gu Qingqing seperti benang yang tak berujung. Ombak menghabiskan semua energi dan perjuangannya hingga Gu Qingqing sama sekali tidak bisa melarikan diri dan bahkan lebih tidak bisa melawan. Pada akhirnya, saat Gu Qingqing sedang panik sebelum ia kehilangan kesadaran, ia melihat seorang pria berenang ke arahnya dan melihatnya dengan sangat khawatir. Siapa itu? Leng Xicheng. Gu Qingqing sangat ingin menanggapinya, tetapi tubuhnya kehilangan tenaga dan air telah merendam otaknya hingga perlahan-lahan memakan energinya. Ia hanya bisa menyaksikan dirinya sendiri yang sedikit demi sedikit kehilangan tenaga dan ditarik ke dalam jurang kegelapan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Biur. Leng Xicheng akhirnya berenang sampai di dekat batu-batuan, tetapi Gu Qingqing telah ditenggelamkan oleh laut dan tidak bisa ditemukan. Dia di mana? Leng Xicheng cemas hingga rasanya sudah mau gila. Ia melihat ke sekeliling, tetapi tetap tidak bisa menemukan orangnya. Qingqing, jawab aku jika kamu mendengarku. Seru Leng Xicheng sebelum masuk ke dalam air lagi. Leng Xicheng mencari ke sekeliling. Tetapi, ketika air surut, airnya sangat keruh sehingga ia sama sekali tidak bisa melihat di mana Gu Qingqing berada. Leng Xicheng mencoba mencari Gu Qingqing berkali-kali, tetapi tidak ada satu orang pun di sekitarnya. Leng Xicheng mengangkat kepalanya sekali lagi dan mencari di permukaan air. Namun dari mana ia bisa melihat bayangan Gu Qingqing dari permukaan air laut yang tenang? Qingqing, kamu di mana? Bicaralah, seru Leng Xicheng. Leng Xicheng tahu bahwa ia tidak bisa cemas pada saat ini. Tetapi, bagaimana mungkin ia tidak merasa cemas? Sebenarnya di mana Gu Qingqing? Mengapa ia tidak berbicara? Qingqing. Leng Xicheng mencoba mencari Gu Qingqing di sekitarnya lagi, tetapi ia tetap tidak melihat keberadaan wanita itu. Beberapa staf penyelamat juga mengikuti dari belakangnya, tetapi Leng Xicheng berenang paling jauh dan ia juga adalah orang yang mencari paling lama. Di mana? Di mana? Jangan bilang bahwa sesuatu benar-benar terjadi padanya. Leng Xicheng mulai berpikir dengan panik. Mata Leng Xicheng langsung menjadi merah dan ia menjadi sangat marah hingga rasanya mau gila. Ia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada Gu Qingqing setelah kecelakaan ini. Ia pasti akan ingin membunuh seseorang. Qingqing, bicaralah. Leng Xicheng menyeka air di wajahnya dan melihat ke sekeliling. Kebetulan tidak jauh di belakangnya ia melihat ada seseorang familiar yang berenang mendekat. Orang itu adalah Lin Zui. Leng Xicheng tidak punya waktu untuk berkonflik dengan Lin Zui saat ini. Saat ia melihat Lin Zui berenang ke arah yang berlawanan dengannya, ia berpikir, apakah Gu Qingqing terbawa arus ke sana? Leng Xicheng tidak bisa berpikir begitu banyak. Ia segera masuk lagi ke dalam air dan dengan cepat berenang menuju ke arah Lin Zui di sana. Setelah berenang beberapa saat, di belakang batu-batuan ini terdapat banyak pusaran air besar dan kecil serta arus bawah. Meskipun bisa masuk ke dalam air, melihat ke dalamnya akan menjadi susah, apalagi untuk menemukan orang. Tetapi, bahkan jika itu sulit, Leng Xicheng juga tetap bersikeras berenang. Benar saja, Leng Xicheng melihat sebuah sosok yang tidak jauh di dalam air. Itu adalah Gu Qingqing. Itu benar-benar adalah Gu Qingqing. Ia di sana. Gu Qingqing mengapung di dalam air. Rambut panjangnya tergerai seperti rumput laut, dan sepertinya ia telah kehilangan kesadaran. Kebetulan saat ini Lin Zui turut berenang menuju Gu Qingqing. Leng Xicheng meningkatkan kecepatannya dan segera memeluk Gu Qingqing sebelum Lin Zui. Selanjutnya 447 bahayanya pengganti 7.